Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvida Aulia Rahman, NIM D7321949, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya membuat video sebagai tugas UAS desain produk dan pemasaran LPI yang diampu oleh Bapak Muhammad Soleh, Ekspedisi MIB, dengan judul Langkah-langkah mendesain produk inovatif dan kiat marketing produk inovatif. Sebelum berlanjut ke materi, saya ingin menjelaskan mengenai keunggulan menjadi mahasiswa MPI. Adapun keunggulan menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Prospek pekerjaan yang beragam. Menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam terbiasa untuk berpikir kritis dan taktis dalam menyelesaikan dunia pendidikan. Belajar manajemen dalam dunia pendidikan berperan penting untuk lembaga pendidikan, dan yang terakhir, disiapkan dan diajarkan mengenai menjadi pemimpin dan manajerial yang baik dan bertanggung jawab. Pengertian desain produk inovatif. Desain produk inovatif adalah proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan keterampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk berupa barang atau jasa. Desain produk inovatif dapat dikatakan pula sebagai proses atau sistem yang baru yang memberikan nilai berarti dan meningkatkan totalitas keistimewaan produk dan jasa secara signifikan, di mana hal itu sangat mempengaruhi ke penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan pelanggan. Terus selanjutnya adalah langkah-langkah mendesain produk inovatif. Pertama adalah mencari ide kreatif dan merangkumnya. Langkah pertama yang harus diperhatikan agar mendapatkan desain produk startup yang berkualitas ialah menjelajahi ide-ide kreatif. Ide kreatif bisa muncul dari mana saja dan dari siapa saja. Gagasan atau ide kreatif tersebut tidak hanya sebatas pada bentuk produk, siapa yang akan menggunakan produk tersebut atau istilahnya target market. Sebagai langkah awal yang bisa dilakukan yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tentang produk apa yang akan dikembangkan, produk apa yang mampu berpeluang di masyarakat, dan bagaimana cara mengembangkan produk dengan tepat. Lalu yang kedua adalah mengambil kesimpulan dari rangkuman. Setelah merangkum pertanyaan-pertanyaan langkah yang dilakukan, yaitu mengambil jawaban dari pengamatan yang dilakukan. Jawaban tersebut bisa dari pengalaman atau pengamatan di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu membuat kerangka dari ide awal. Untuk membuat kerangka ini atau untuk mendapatkan desain produk startup yang berkualitas dan unik, perlu dibuatnya sebuah kerangka. Kerangka ini dibuat dari hasil ide kreatif yang telah didapatkan. Buatlah kerangka dengan dasar-dasar ide yang telah didapatkan. Misalnya saja ide awal yang didapatkan ialah bentuk desain yang kekinian. Dari ide awal bentuk desain tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah kerangka. Lalu yang keempat adalah menetapkan pertanyaan khusus. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu yaitu apakah bentuk desain tersebut disukai anak muda zaman sekarang? Bila disukai anak muda, maka kalangan wanita atau laki-laki yang menyukai desain tersebut. Kemudian analisa kembali ide-ide sebelum menetapkan ide akhir yang diambil untuk desain produk. Desain produk yang menarik dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya beda dari desain produk lainnya, mempunyai sisi karakteristis yang memperlihatkan bahwa produk yang sedang didesain adalah produk berkualitas dan menguntungkan, serta kepraktisannya. Hal ini mengingat saat ini masyarakat cenderung lebih menyukai desain produk startup berkualitas, unik namun tetap mengedepankan kepraktisan. Lalu yang kelima adalah menetapkan cara pembuatan desain. Langkah selanjutnya ialah membuat desain produk startup berkualitas. Pada langkah ini ada banyak cara yang bisa dilakukan. Dalam membuat desain produk diperlukan keahlian. Meski konsep awal atau ide awal sudah didapatkan, langkah selanjutnya yaitu menuangkan konsep tersebut pada sebuah desain yang tentunya diharapkan menarik perhatian banyak orang. Lalu yang keenam adalah mengecek ulang kualitas hasil desain. Meski sudah mendapatkan hasil desain dari produk startup, namun hal ini tidak harus menghentikan langkah untuk melakukan pengecekan ulang. Pada tahap ini yang harus dicek
cek adalah hasil akhir dari desain produk tersebut. Cek kembali apakah desain tersebut sudah sesuai dengan konsep yang dibuat di langkah awal atau belum. Lalu yang terakhir adalah memperbaiki hasil desain produk. Bila desain tersebut sudah sesuai dengan konsep yang dibuat, maka dapat dikatakan sudah berhasil mendapatkan desain produk startup. Namun, bila hasil desain belum sesuai, maka sebaiknya memperbaiki desain yang telah dibuat untuk mengetahui apakah desain tersebut berkualitas dan menarik banyak orang. Lalu selanjutnya adalah kiat marketing produk inovatif. Berikut adalah beberapa kiat atau cara dalam melakukan marketing produk inovatif agar sebuah produk dapat bersaing di era milenial. Yang pertama yaitu menciptakan sebuah produk bersama pelanggan. Kemajuan teknologi di zaman sekarang telah membentuk para pelanggan yang bukan hanya sebagai konsumen, namun mereka juga pembuat konten. Ide-ide serta inovasi dari para pelanggan sudah tidak dapat diragukan lagi. Lalu yang kedua adalah menjadikan semua anggota tim sebagai orang penting. Dalam mempromosikan produk, pemasar tidak dapat selalu bergantung pada media berbayar dan public relation. Orang adalah media baru, mereka tidak hanya dapat menjadi sumber daya yang baik, namun juga dapat dijadikan untuk memperkuat dampak penjualan. Dalam hal ini, pemasar perlu menginspirasi serta menyalurkan inovasi kepada semua tim. Perlakuan semua orang sebagai bagian penting dari tim pemasaran, entah itu karyawan, mitra, atau bahkan pelanggan. Yang ketiga yaitu memperhatikan pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana tanggapan pelanggan terhadap produk yang dipromosikan, apakah proses pembelian produk menyulitkan pelanggan atau tidak, dan bagaimana hubungan dari pelanggan dari waktu ke waktu. Hal tersebut membutuhkan waktu dan sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankannya. Namun sebagai pemasar harus mampu melakukannya agar dapat membawa produk dan tim ke dalam pemikiran inovasi lainnya yang mungkin belum pernah diketahui sebelumnya. Lalu yang keempat adalah mengukur keberhasilan pemasaran dan inovasi. Melalui perkembangan digital, kita dapat mengukur keberhasilan pemasaran dengan akurat. Keberhasilan pemasaran dapat diketahui dengan tepat apakah strategi pemasaran yang kita terapkan benar-benar berfungsi atau tidak. Hal ini memberi peluang kepada para pemasar untuk mengukur dan mengelola dirinya dengan cara-cara yang baru. Dan yang terakhir adalah berpikir dengan cara yang baru. Tidak seperti di masa lalu, pemasar inovasi harus beroperasi lebih seperti pengusaha yang menyesuaikan produk mereka dengan permintaan pasar. Perubahan yang terjadi dalam perilaku konsumen, teknologi, dan media menuntut tim pemasaran untuk memiliki inovasi yang tinggi. Pemasar di masa lalu dituntut untuk seperti artis, manajer, dan promotor. Namun pemasar di era milenial perlu mendorong diri mereka untuk berpikir lebih seperti inovator dan wirausahawan. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata mohon